Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-12. Kita sudah masuk ke dalam tokoh yang kedua, Ezra ya. Yang pertama Zerubabel membangun bait suci. Yang kedua Ezra itu dia dikatakan nanti kita baca menyemarakkan rumah Tuhan. Ya, dalam arti bait suci ya, konteks perjanjian lama. Kemudian nanti tokoh ketiga Nehemia kita akan bahas. Kita baca dulu satu ayat, tugas kita, tema kita ambil ini judulnya tugas Ezra. Ya, Ezra mendapat tugas dari Raja Artasasta untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Mari kita baca dulu ayatnya. Ezra pasal 7 ayat yang ke-27 ya. Pendeknya dikatakan di sini terpujilah Tuhan karena dia menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Menyemarakkan ini artinya istilah Ibrani itu pa'ar, artinya to beautify, memperindah ya. Atau glorify, mempermuliakan ya, dipermuliakanlah rumah Tuhan itu, diperindahlah ya, kalau istilahnya dipugar ya. Tapi itu kan pengertiannya ya secara jasmani memang, karena rumah Tuhannya kan jasmani dalam konteks perjanjian lama, bangunan fisik kan. Tapi itu simbol. Nah, nanti kita akan mempraktekkan mengaplikasikan ya, bagaimana kita sebagai Ezra akhir zaman ini menyemarakkan ya, memperindah, memuliakan rumah Tuhan yang adalah orang ya. Rumah Tuhan dalam konteks perjanjian baru itu orang, bukan gedung ya, kan gedung denominasi, gedung gereja orang bilang bukan, tapi orang ya. Nah, ini yang makanya perlu kita tahu dulu orangnya ini seperti apa ya, komunitasnya yang bagaimana, supaya kita nanti bisa menyemarakkan, bukan malah merusak ya. Karena nanti saya kasih tahu yang mana yang merusak, yang mana yang menyemarakkan ya. Oke, jadi ada 3 tugas Ezra kalau dirinci ya. Memang yang dia intinya pokoknya dia menyemarakkan rumah Tuhan, tapi kalau dirinci dia ada 3 tugasnya. Pasal 7 ayat 14 itu dikatakan di sana, Ezra itu mengadakan penyelidikan. Kita sudah bahas kemarin ya, penyelidikan di sini artinya bekar, istilah Ibrani itu artinya mengajar ya, mengangkat pemimpin-pemimpin termasuk menghakimi. Kalau ada umat Tuhan, umat orang buangan itu yang tidak mentaati hukum Taurat atau hukum raja juga. Jadi di sini istilahnya apa, penyelidikan itu ya seperti itu ya, mengajar Taurat, mengangkat pemimpin-pemimpin juga ya, menghakimi juga, memberi vonis, termasuk hukuman mati bisa itu ya. Jadi Ezra diberikan, karena Ezra ini kan utusan suruhan Raja Artasasta, jadi dia Ezra juga memiliki kekuatan politik juga ya. Makanya ya hanya dia segan aja untuk disertai dengan panglima-panglima tentara dari sana. Kalau Nehemia pulang itu disertai ya dengan panglima-panglima pasukan raja gitu. Nah, ini tugas yang pertama ya. Dia mengadakan penyelidikan ya. Kedua, ada tugasnya dia juga bawa emas dan perak. Ini emas dan perak ini pemberian raja juga ada, pemberian orang-orang di Babel juga ada. Pokoknya dikumpulin lah, nanti dihitung itu, ditimbang, dihitung itu apa pemberiannya itu. Kemudian yang ketiga, ini perlengkapan bait suci yang sisa masih ada, udah dibawa sebagian besar barangkali sudah dibawa oleh Zerubabel 78 tahun yang lalu kurang lebih setelah Ezra ini kan. Dan ada perlengkapan itu dibawa, dan juga Ezra bisa meminta, dikatakan di sini ya, kepada bupati seberang sungai Efrat itu yang daerah Yehuda. Bupati ini kan di bawah Raja Artasasta dia, karena kerajaannya itu sampai ke sini, Raja Media Persia ya, Artasasta. Jadi
Bupati ini harus memberikan kepada Ezra juga ya. Ini dikatakan perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tak terbatas. Jadi Ezra ini ya dia menafsirkannya ya tentu ya dia mendapat kasih karunia Tuhan sehingga raja itu berkenan kepada dia. Ya. Ezra ini seorang imam keturunan Harun dari Pinehas itu. Harun, Eleazar, Pinehas terus turun itu. Jadi tugas Ezra ini luar biasa ya, menyemarakkan, memperindah, beautify, ya glorify, bahkan mempermuliakan bait suci ini tugas yang mulia sekali. Karena kalau kita terapkan ini ya, sepenting apa sih bait suci di mata Tuhan, itu yang perlu juga kita tahu. Kalau kita disuruh tugas mengerjakan sesuatu, memuliakan sesuatu, menyemarakan sesuatu, tapi sesuatu itu enggak ada gunanya, enggak penting, enggak. Nah, itu bukan tugas yang terlalu apa ya. Tapi kalau ini tugas bait suci itu di hadapan Tuhan tuh kayak apa? Seberharga kayak gimana? Atau kita lihat aja langsung lah. Ini kan bait suci itu kan simbol daripada gereja ya, orang ya. Seberapa berharga sih orang atau komunitas atau yang disebut gereja itu, eklesia yang dipanggil keluar itu, seberapa berharganya sih di mata Tuhan Yesus? Supaya kita tahu nanti kalau kita mendapat tugas, Ezra akhir zaman ini dapat tugas menyemarakkan rumah Tuhan, itu kemuliaan luar biasa, itu kasih karunia luar biasa. Nah kita melihat ya bahwa dalam Kisah Para Rasul itu 20, gereja atau umat Tuhan itu dibeli ya oleh Yesus itu dengan darahnya, nyawanya. Ya kalau seseorang membeli barang, separuh dari harta miliknya itu dia keluarkan untuk beli barang itu, udah jelas itu barang itu sangat berharga. Ini belinya bukan dengan emas perak, ini belinya dengan nyawa, darah Yesus. Bayar itu, ya. Seolah kepada iblis nih, bayar nih, sini saya tarik, ambil. Karena manusia kan sudah jatuh dalam otoritas iblis ketika manusia jatuh dalam kuasa maut itu, dan yang berkuasa atas maut itu kan iblis. Jadi Yesus bayar itu, ya, dengan darahnya ditaklukkan maut, ambil, ya. Sangat berharga sekali gereja itu, ya. Jangan main-main ya, jangan ngerusak gereja. Nanti saya kasih tahu dulu caranya ngerusak gereja dan caranya mempermuliakan gereja ya. Karena ini penting ini ya. Nah, gereja ini sudah dijadikan bisnis juga. Jadi gereja seharga apa sih gereja? Semahal darah atau semahal nyawa Yesus lah kalau begitu. Kalau saya bilang begitu ya. Satu. Kedua, gereja itu berharga di mata Tuhan Yesus. Siapa yang menganiaya gereja? Itu waktu itu Saulus. Saulus menganiaya gereja karena dia orang Yudaisme, orang barangkali anggota Mahkamah Agama yang 70 anggota Sanhedrin, ya, karena dia sudah dia bisa menjadi saksi ya, dia bisa mendapat surat kepercayaan dari imam besar itu Kayafas. Masih Kayafas apa enggak itu ya? Dia dapat surat itu untuk pergi ke Damsyik untuk menganiaya gereja. Jadi orang untuk mendapat surat itu kemungkinan besar dia anggota daripada yang 70 itu. Nah kalau anggota itu ya harus kawin istilahnya. Jadi Paulus besar kemungkinan memang sudah nikah juga, hanya dia hidup selibat. Jadi Saulus ini waktu menganiaya gereja, Yesus bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus nggak bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya gereja? Nggak dibilang gitu. Yesus bilang, kenapa engkau Saulus menganiaya aku? Artinya gereja itu nggak bisa dipisahkan dengan Yesus. Gereja itu adalah Yesus itu. Nggak bisa dipisahkan kayak kepala dengan tubuh. Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Gereja tubuhnya, apa bisa dipisahin itu? Kalau ada orang yang mukul tangan kita, apa kita bilang, kau jangan nyakitin tangan saya dong. Enggak, kita bilang, kenapa kau nyakitin saya? Gitu kan? Ini tangan dengan saya nggak bisa dipisahin ini. Ya, itulah seberharga seperti itulah. Jangan main-main sama gereja, jangan dibisnisin gereja, jangan cari untung dengan gereja, jangan merusak gereja. Ini nggak main-main ini. Karena merusak gereja sama juga merusak Yesus. Menyakiti gereja sama juga menyakiti Yesus itu.
memanfaatkan gereja demi keuntungan diri sendiri, itu nanti itu urusannya. Tapi Yesus sekarang ini memang dia belum berterus terang, karena di Matius 7 ayat 21 23 itu jelas Yesus saat ini belum terus terang. Nanti ketika di hari pengadilan itu penghakimannya nyata. Di situ aku terus terang. Mana yang hambaku, yang mana yang bukan, nambah mamon. Mana yang bangun gereja, mana yang ngerusak gereja. Karena setiap pekerjaan kita itu akan diuji juga dengan api. Jadi jangan main-main deh ya. Jangan main-main lah ya dengan gereja. Ya. Waktu itu Watchman ini bilang apa? Dia bilang jalan mudah menuju neraka gitu. Salah satunya aniayalah gereja itu, rusakkan gereja itu. Ya. Itu jalan cepat, jalan tol itu ya, langsung menuju neraka itu sana. Karena siapa yang merusak, menyakiti gereja atau menghancurkan gereja itu sama dengan menghancurkan Yesus. Jadi langsung itu tol. Nggak pakai apa, ada lampu-lampu merah kagak. Jadi gereja sangat berharga. Itu gereja juga dikasih oleh Yesus ya. Bahkan gereja ini sebenarnya rencana Bapa dari awal sampai akhir dari kejadian itu. Adam dan Hawa itu sebenarnya Adam simbol daripada Kristus, Hawa itu simbol daripada gereja. Di sini mempelai wanita itu Yerusalem baru, ya mempelai anak domba itu juga gereja juga. Jadi dari kejadian Wahyu sebenarnya gereja ini menjadi rencana. Karena memang gereja ini adalah alat di tangan Bapa untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi. Agar kerajaannya berkuasa menaklukkan segala sesuatu. Agar Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi penting sekali gereja ini. Jangan apa. Kalau mau bangun, belajar dulu. Kalau mau bangun gereja, jangan asal tebur aja begitu. Kalau orang kan karena semangatnya masuk dalam kekristenan, semangat mau melayani, ya. Langsung khotbah begini-begini, tarik jiwa kepada dirinya, tarik uangnya, bangun gedung. Dia merasa dirinya sedang bangun gereja, padahal itu sedang merusak, menghancurkan dan mencabik-cabik gereja. Dia sedang diserang serigala ganas. Coba dulu saya baca ya. Udah bisa dibaca lah ya, Kisah para Rasul 20 28 itu sampai 31 itu ya. Ini udah saya baca soalnya, tapi mungkin perlu juga ya supaya tahu ya bedanya membangun gereja dengan ini. Sekarang saya mau kasih tahu dulu bedanya. Kalau Ezra itu kan beautify, memperindah ya, atau glorify, memuliakan bait suci. Ezra akhir zaman ini juga begitu. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Tapi ini saya kasih tahu dulu yang bukan membangun gereja, yaitu yang banyak, bukan banyak. Umumnya dilakukan oleh para pemimpin denominasi itu. Denominasi itu pecahan gereja ya, bukan gereja ya. Jangan pernah samakan gereja dengan denominasi. Biarpun Luther ini yang ngajarin sudah. Katanya gereja ada dua aspek, ini systematic theology Berkhof. Kata Martin, ini pengajaran mulai dari Martin Luther. Dia mengatakan gereja itu ada dua aspek. Visible church itu yang kelihatan itu, yang gedungnya kelihatan, organisasinya, ibadahnya, apa semua pemimpinnya semua kelihatan di situ. Itu visible church katanya, tetap gereja itu. Presbyterian, barangkali situ ada Mennonite, ada Wesleyan, ada macam-macam. Baru yang satu lagi aspek berikut invisible, nggak kelihatan katanya, itu seberapa umat Tuhan yang sungguh-sungguh udah lahir baru lah, yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Ini kan ajaran dari Luther, tapi masalahnya ajaran ini diterima kan seluruh. Ini buku diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga, ini udah nih. Ya, sistematik ini diajari buku reform ini. Karena dia dikasih tahu juga di sini buku-buku yang bukan reform, teologi sistematik, teologi yang bukan reform didaftar di sini. Jadi ini di seluruh dunia ini buku Berkhof ini sistematik teologinya udah dia, jadi artinya seluruh dunia kekristenan di dunia ini bisa dikatakan sudah menerima pengajaran dua aspek gereja itu, visible dan invisible. Padahal itu ajaran nggak ada di Alkitab. Justru yang visible church itulah kita baca dulu ya. Kisah para Rasul 20 itu yang denominasi itu karena diserang serigala ganas, maka gereja menjadi ribuan denominasi. Saya ulangi lagi ya. Gereja menjadi ribuan denominasi. Sekarang ini kata orang sudah 40.000 aliran denominasi ya. Gereja yang tadinya satu organisme menjadi ribuan denominasi karena ada serigala ganas menyerang para pemimpin gereja.
Udah jelas itu. Bukan kata saya, itu kata Paulus yang mengatakannya di Kisah Para Rasul 20. Dia bilang begini, ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran, ini serigala ganas, saya baca dulu nih ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Serigalanya yang mencabik-cabik ini soal gereja ini. Bagaimana cara mencabiknya? Dia masuk dulu kepada para pemimpin. Sehingga para pemimpin melakukan ajaran palsu dan berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Murid-murid itu tadinya ngikutin pimpinan roh, hidup dalam roh, yang ikuti ibadahnya ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, toto ditarik menjadi dicuri lah istilahnya, dirampas itu murid itu datang kepada kita, kepada para pemimpin. Makanya gereja alirannya ada yang atas nama pemimpinnya. Lutheran, Calvinis, Reform enggak. Itu ajarannya. Mennonite, Wesleyan, Simon Meno itu ya, itu ditarik langsung nama orangnya. Ada juga yang bentuk ajaran ya, atau misalnya Pentakosta atau Reform termasuk ajarannya. Apapun juga itu, pokoknya itu menarik gereja, memecah gereja, tarik. Dan dia tentu yakin bahwa dia paling benar ya. Semua aliran juga begitu ya. Semua aliran juga begitu. Dia nggak merasa menarik murid. Saya justru menarik itu untuk Tuhan katanya, karena kami yang paling benar. Ya semua merasa begitu. Tapi nantilah kita lihat apakah dia jadi gereja jadi hancur begini apa karena semuanya merasa benar atau gimana? Nantilah Tuhan itu yang ini. Tapi yang jelas Alkitab bilang gereja pecah menjadi ribuan denominasi karena ada beberapa pemimpin berusaha menarik murid-murid dengan ajaran palsu. Bukan hanya orang yang ditarik oleh, kan gereja itu orang. Yang ditarik bukan orangnya, uangnya juga. Karena dia harus bangun organisasi, bangun gedung, bangun kemuliaan sendiri, bangun kerajaan sendiri, jadi gitu. Ya. Puluhan ribu, 40.000 gereja itu pecah ya. Itu serigala ganas ya. Itu kata Alkitab ya. Walaupun sekarang ini karena ajaran, termasuk karena ajaran Luther yang udah 500 tahun itu diterima udah hampir seluruhnya, sudah dianggap gereja dengan denominasi sama. Mana ada orang bilang ini denominasi Bethel, ini denominasi Reform, ini denominasi Pentakosta, nggak ada lagi begitu. Orang ngomong ini gereja Pentakosta, ini gereja Reform, ini gereja Baptis, gereja apa gitu, semuanya gereja. Ya kenapa? Ini invisible church ini yang sudah diajarkan Luther dan diterima hampir oleh seluruh para pemimpin Indonesia. Pasti karena ini membenarkan perpecahan juga nih ajaran ini. Luther tuh nggak dapat pewahyuan mengenai gereja, nggak dapat. Dia cuma kayaknya 3 itu. Sola Scriptura, kembali kepada Alkitab, menurut dia itu Alkitabnya. Pewahyunya kayak Justification by Faith itu. Sola Fide, Sola Gratia, karena Sola Fide karena iman aja, dan ini karena kasih karunia. Ya sebatas itulah, nggak kan pemulihan itu terus berjalan. Dari Luther itu masih ada Anabaptis, masih ada lagi nanti pengudusan grupnya itu siapa tuh? Wesley apa tuh nama-nama, saya nggak terlalu mempelajari. Pendeknya begitulah ya. Terus pemulihan itu jalan. Jadi Luther ya nggak ngerti apa-apa tentang gereja ya, makanya dia ajarkan yang begitu. Ternyata diterima ya, akibatnya begini. Ribuan denominasi ngaku-ngaku gereja, kami gereja kata. Ada juga yang bilang kami gereja, kamu denominasi kata. Sama aja. Jadi ini saya sampai jam berapa ini? Sampai 11. Jadi gereja pecahan itu ya, karena para pemimpin diserang serigala ganas, mengajarkan ajaran palsu. Ajaran palsunya secara khusus itu 3 disebut oleh Rasul Yohanes. Karena di zaman Rasul Yohanes itu gereja udah betul-betul jatuh. Ya, Rasul Yohanes bahkan sudah dikucilkan dari gereja itu. Dia nggak punya otoritas sebagai DBM, memang menyebut dirinya penatua. Itu rasul yang masih hidup. Satu-satunya rasul yang masih hidup, sangat udah tua sekali. Dia nggak diterima. Diotrephes banyak itu. Ya Paulus pun juga sebenarnya di akhir kehidupannya sudah ditolak oleh seluruh Asia Kecil. Ini termasuk kota Efesus di mana Paulus mengatakan ini.
Jadi gereja udah mulai ada pemimpin-pemimpin yang mau menjadi yang terutama. Kalau Rasul Yohanes bilang dia menjadi menonjol ya, menarik orang. Emang gitu, ada kesombongan ya. Itu tersembunyi itu. Dalam sejarah itu ada Ignatius namanya itu. Ignatius itu tahun 110 bishop di Alexandria. Kalau nggak salah Alexandria ya. Ignatius tahun 117 Masehi. Itu yang pertama ngajarin juga bishop dengan presbyteros dengan episkopos. Jadi dua kata ini sebenarnya sama orangnya, penatua. Dia bilang enggak. Ya, episkopos lebih tinggi, bishop. Ya, akhirnya dari antara bishop bertarung. Lahirlah bishop agung, uskup agung ya. Tarung lagi. Lahirlah kardinal, tarung lagi antara kardinal. Lahirlah paus. Itulah hierarki masuk ke dalam gereja. Struktur pemerintahan manusia maksudnya. Masuk dalam gereja. Gereja sudah dirampas sepenuhnya atau diperbudak sepenuhnya oleh pemerintahan manusia. Ya, itu. Jadi denominasi itu pemerintahan manusia karena orang-orang di sana yang merampasin, yang merobek-robek gereja itu, mencabik-cabik. Sebagian ikut menjadi ke reform, sebagian ke Pentakosta, karismatik, puluhan ribu, 40 ribu, yang besar-besar tuh. Karena gereja karena denominasi tidak pecah. Nggak pernah ada dua denominasi bergabung jadi satu, nggak ada. Dan sejarah saya belum pernah hidup. Saya udah melanglang buana sekitar 43 tahun ini dalam dunia kekristenan. Dari tahun 78 lah. Nggak pernah saya dengar itu ada denominasi gabung. 78. Oh iya ya, 78. Saya 2 SMA itu. Ya. Iya benar, tahun 1978. Jadi kalau dari sekarang udah 44 tahun lah. Nggak pernah saya dengar dua denominasi itu gabung. Yang saya alami juga ya tambah pecah. Makin pecah makin tambah lah pecahannya. Karena apa? Karena masing-masing orang ingin mengatakan ya saya juga ingin membangun di kerajaan sendiri lah. Bangun sendiri di sini menjadi orang nomor 1. Saya juga gitu dulunya, ingin nomor 1. Kami ada 5, saya nggak mau. Walaupun saya paling muda, nggak mau saya. Nggak jadi nomor 1, nggak mau. Karena ini kedagingan ini di dalamnya ada satu. Makanya dalam bilang kekristenan itu Rasul Yohanes bilang yang ada itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 ini. Inilah yang menyebabkan denominasi makin banyak, bukan makin berkurang, makin banyak. Jadi, kalau itu bukan bangun gereja. Banyak orang kita cari jiwa. Udahlah, nggak usah terlalu banyak ngomong apa-apalah. Doktrin atau apa yang nanti pusing kita. Yang penting kita cari jiwa aja lah. Iya, persoalan saya cari jiwa itu nggak salah. Kalau emang itu penginjil dan jiwanya itu serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin. Karena Yesus tuh nggak pernah bilang, aku serahkan jiwa ini kepadamu, jaga ya. Artinya nggak pernah Tuhan Yesus menyerahkan otoritas gereja. Otoritas gereja itu adalah otoritas hayat. Yang tidak pernah Yesus mendelegasikan. Makanya di Matius 23 itu Yesus bilang, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Ini Yesus sedang bicara kursi Musa. Coba saudara baca tuh Matius 23 tuh. Yesus bicara dulu sama orang Farisi, sama orang banyak. Ya ini, orang banyak, lihat ini ya, orang Farisi itu udah punya kursi Musa. Memang dalam konteks perjanjian lama, kursi Musa itu sudah di tangan para pemimpin Yahudi, yang mereka punya otoritas ya. Maka Yesus bilang turutin ya ajaran mereka. Yesus juga enggak ngajarin ini orang banyak berontak, enggak. Kau taatin karena dia punya kursi Musa. Tapi jangan taatin kelakuannya karena dia juga ngajar tapi enggak ngerjain gitu loh. Nah, tapi ayat 8-nya saudara lihat baca tuh Matius 23 ayat 8. Tetapi kamu dibicara sama murid-muridnya, jangan seorang pun di antara kamu punya jadi pemimpin. Kenapa? Karena kau enggak punya kursi Musa ini, otoritas ini enggak ada. Jangan seorang pun di antara kamu disebut rabi. Kenapa enggak ada? Apa enggak ada guru? Ada guru tapi enggak ada kursi Musa. Jangan kau disebut bapak. Ada bapak yang dewasa, tapi kau juga nggak punya otoritas. Nah itu maksudnya, ya Matius 23 itu. Jadi Yesus nggak pernah mendelegasikan otoritasnya kepada para pemimpin siapapun. Ada para pemimpin yang menyebut diri, saya ini sini pemimpin. Ya, dia bisa menarik kira-kira barangkali, saya tanya tadi teman saya itu ada 30.000 dia sudah. 30.000 orang ditariknya, dia ketua sinode juga.
Wah, udah kaya lah ya. Dia bilang juga, mengaku dia terus terang, saya dalam pelayanan sudah menarik ratusan miliar. Dalam kekristenan itu dianggap berkat. Tapi menurut Alkitab bukan berkat itu. Itu pencurian itu ya. Dia mencuri orangnya 30 ribuan dan dia mencuri uangnya ratusan miliar. Ini nanti di Yohanes 10 saya mau bicara itu pencuri perampok. Yang dicuri apa? Orang Yahudi itu, pemimpin Yahudi itu, orang Farisi mencuri orang ya, makanya hanya dengan dihasut lah itu orang banyak yang tadinya berteriak ya Hosana Hosana waktu Yesus datang ke Yerusalem itu. Hosana, 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 begitu memuji Tuhan, tapi begitu Yesus disandingkan dengan apa? Barabas itu yang mana mau ini, orang banyak cuma dibisik-bisikin begitu aja sama orang ahli Taurat itu, orang Farisi. Ini dia milih Barabas. Yesus suruh salibkan. Saya yakin di antara orang banyak yang teriak-teriak itu si Yesus salibkan itu ada banyak yang udah disembuhkan Yesus tuh, ada itu. Tapi kenapa kok orang Farisi gampang banget ya? Kalau kita baca itu cuman, kalau dalam film, saya pernah dengar film, lihat filmnya juga. Kalau nggak salah filmnya The Passion of the Christ, kalau nggak salah itu ya. Saya soalnya nonton beberapa film tentang itu, beberapa versi. Jadi orang Farisi itu, jadi waktu Yesus dan Barabas itu di apa? Ditampilkan sama Pilatus, ini orang Farisi langsung ngomong seluruh banyak, langsung kompak orang banyak. Barabas, salibkan Yesus gitu. Jadi gue gampang banget. Kenapa? Karena udah dicuri ini orang banyak oleh orang Farisi. Itulah dia pencuri perampok yang Yesus bilang dalam Yohanes 10. Bukan iblis. Itu konteksnya itu Yesus sedang bicara sama orang Farisi. Ada saatnya Yesus bicara sama iblis. Itu waktu dia di padang gurun, dia dalam pencobaan. Dia emang ngomong sama iblis. Tapi di dalam Yohanes 10 dia ngomong sama para pemimpin. Ini coba dulu. Ini karena ini banyak orang, para pemimpin denominasi ini. Umumnya orang karismatik suka nih nyebut dia. Aku ya datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan, artinya kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, kekayaan, kayak gitu-gitu. Udah gitu, pencuri datang untuk mencuri, itu iblis katanya. Bukan. Lihat dulu konteksnya sebentar. Ini saya terpaksa mengulang-ulang karena kesel juga saya ngelihat ajaran-ajaran palsu ini yang membuat para pemimpin ini denominasi makin kokoh, ya makin narik orang kepada dirinya. Nah, dia bilang bukan iri ya, ngapain? Itu merusak gereja, itu nanti urusannya kan sama Tuhan. Ya, coba lihat ini nih, ayatnya ini. Ya, Yohanes 10 ini ya. Sama sekali Yesus nggak ada bicara sama iblis di sini. Perhatikan ini, ayat pasal 9-nya, ini ceritanya orang buta disembuhkan. Ayat 40 dia bilang, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Kata-kata Yesus itu, ya. Nah, kemudian Yesus ayat 10, pasal 10 langsung ngomong, aku berkata kepadamu. Pada siapa dia bicara? Kepada orang Farisi yang dengar dia itu. Ya. Dia bicara siapa yang enggak masuk kandang domba enggak lewat aku ya dan sebagainya. Tapi ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka itu siapa? Ini orang Farisi ahli Taurat. Itu konteksnya. Tetapi mereka tidak mengerti maksudnya. Barulah Yesus jelasin, nih akulah pintu. Kalau engkau nggak masuk lewat aku, engkau perampok dan pencuri. Jadi siapa perampok pencurinya itu? Ya itu orang Farisi ahli Taurat itu. Mencuri apa dia? Mencuri orang. Mencuri orang banyak itu. Makanya gampang sekali dia mengapa? Mencuri orang banyak. Nah para pemimpin denominasi mencuri siapa? Ya orang banyak dicuri. Ada yang bisa 20 orang, cuman ya kalau nggak terlalu pinter, nggak terlalu berkarisma dia, ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, ada yang paling besar dulu tahun di Korea itu Selatan itu udah meninggal orangnya, 600.000 ditarik dan uangnya juga ditarik, bukan orang, dan tentu dengan ajaran palsu, perpuluhan, buah sulung, janjiman, macam-macam. Tapi namanya domba-domba ini karena sudah dicuri ya hatinya ya, makanya kalau dia Yesus dihina, katanya orang Kristen tenang aja. Tapi kalau pendetanya dikritik, dibilang pendetanya sesat, marahnya minta ampun. Kenapa? Udah dicuri dia. Dicuri oleh si pendeta itu. Makanya dia marah. Aduh, jadi itu nggak bangun gereja ya. Nah sekarang bagaimana bangun gereja? Ini saya masih ada waktu sedikit. Saya baca dulu. Kolose 2. Karena gereja itu adalah organisme, ya. Gereja bukanlah organisasi dengan segala
Ritual-ritualnya apa semuanya, gedung-gedungnya itu bukan gereja itu Ya. Itu cuma itulah denominasi. Ya, jangan bedain ya. Ini, coba dulu. Kolose 2:19, satu ayat dulu saya baca dulu ya. Ini caranya membangun gereja. Ya, karena gereja adalah organisme. Ini saya baca dulu aja ya ayatnya ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Karena ini organisme, maka fungsi urat-urat dan sendi-sendi ini sama seperti fungsi pemimpin. Tugasnya apa? Dia dikatakan di sini pertama ditunjang, menunjang. Ya, menunjang itu istilah Yunaninya itu epikorregeo. Kata kerja ini artinya epi itu artinya di atas, korregeo itu artinya mensupply, menyediakan, provide ya, furnish ya. Jadi para pemimpin fungsinya memberikan hayat, epi, bukan roti jasmani tapi roti hidup. Hayat itu, hayat Kristus ya, disuplai, didoakan, dibagikan melalui firman, melalui perilaku, melalui apa. Pemimpin ini membagikan hayat ya. Hayat Kristus yang dalam batinnya itu. Kemudian tugasnya mengikat. Ini istilah Yunaninya sumbibaso, kata kerja. Ini mengikat, menyatukan. Jadi enggak menarik murid kayak pemimpin denominasi, narik murid memecah belah gereja dia. Kalau ini pemimpin organisme enggak, dia justru mengikat, menyatukan. Kenapa? Karena dia enggak tarik murid kepada dirinya. Dia enggak tarik, apalagi tarik uangnya, haram itu. Ya, ngajarin perpuluhan lagi buat sul, wah itu haram bener, uang haram itu. Ya. Dia justru kayak Paulus berusaha. Kalau ada gereja ini kekurangan, gereja Islam diambil uang sini tak kasih ke sini. Dia juga Paulus memang Paulus berhak menerima uang. Dia sekali-kali juga dari gereja Filipi terima. Tapi dia juga kan kerja yang supaya memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan teman-teman pelayanannya. Pokoknya nggak ada yang dibikin pemimpin denominasi, nggak pernah dibikin oleh Paulus itu, nggak ada. Inilah tugasnya kalau membangun gereja. Berikanlah hayat itu kepada gereja ya, dengan cara contoh perilaku, kehidupan sehari-hari maupun pengajaran firman sesuai karunia-Nya. Kalau dia penginjil, gembala, pengajar apa, pokoknya dia membagikan hayat. Bukan narik murid, jangan layan itu ya. Kemudian satu lagi, unite, menyatukan. Nah, ya enggak memecah belah gereja, menyatukannya dia ya. Karena enggak narik dia ya, enggak cari untung, enggak cari kejabatan, enggak cari uangnya ya, gitu. Jadi itu makanya gereja itu diperlakukanlah dengan penuh kasih itu oleh para pemimpin, enggak dilukai ya. Nah, barulah gereja akhirnya menerima pertumbuhan ilahi, barulah gereja bertumbuh, jadi semaraklah gereja, menjadi dipermuliakanlah gereja. Dengan cara apa? Ini para pemimpinnya kayak urat-urat dan sendi-sendi itu, mensuplai hayat satu, yang kedua menyatukan, mengikat. Kira-kira begitu ya. Itu dia bedanya, udah kelihatan nggak nih? Bedanya kayak langit dan bumi. Kalau gereja dicabik-cabik, itulah dia yang dilakukan para pemimpin denominasi. Mengajarin ajaran palsu, tarik murid kepada dirinya. Tapi kalau para pemimpin organisme, dia hanya membagikan hayat. Makanya dia belajar diremukkan, dihancurkan dia. Keluarlah hayatnya, entah melalui perilaku, entah melalui pengajaran, melalui perkataan, apa-apa semua. Gitu. Ini para pemimpin organisme